Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi yang sesi praktikum kita akan isi mengenalkan ke Anda dengan NCBI, National Center for Biotechnology Information, di mana di dalam NCBI itu tersimpan banyak repositori yang barangkali suatu saat mungkin kita perlukan untuk mendukung penelitian, ya, barangkali seperti itu ya. Jadi alamatnya kalau Anda barangkali sudah membuka komputer masing-masing, coba dibuka apa namanya itu Chrome atau apa yang Anda gunakan sebagai browsernya. Kemudian di salah satu tab atau window yang baru, search NCBI, lakukan Google search NCBI, nanti Anda akan diarahkan ke situs website ncbi.nlm.nih.gov. Nah, ini seperti yang mestinya sudah terlihat ya di layar Anda sharing yang saya lakukan. Sudah ya, oke. Jadi coba telusuri ncbi.nlm.nih.gov ya. Kemudian masuk ke laman tersebut ya. Kemudian dari situ Anda akan diarahkan ke user interface seperti yang saya pasang di sharing screen saya ini ya. Yang berikutnya mungkin apa namanya itu di sebelah dari NCBI itu ada dua kotak putih kecil. Yang satu kalau Anda klik itu memuat database-nya. Kemudian yang kotak sebelahnya putih itu nanti kita mengisikan apa yang ingin kita cari di sana. Ya, oke, sampai di situ kita sudah di posisi yang sama ya. Nah, salah satu dari repositori yang bisa kita manfaatkan dari NCBI ini adalah mencari pustaka, ya, mencari pustaka untuk apa namanya itu dilakukan evaluasi itu, ya. Maaf sebentar, saya ada telepon. Assalamualaikum. Jadi salah satu yang bisa kita manfaatkan adalah mencari pustaka, ya. Mencari pustaka yang berkaitan dengan apapun, terutama aspek-aspek bioteknologi dari tanamannya. Nah, sebetulnya yang paling utama itu adalah ini kita setting saja yang kotak kecil ini menjadi all database, ya seperti itu. Jadi semua database yang ada di NCBI kita nanti akan cari, kita akan gunakan, ya. Kemudian yang perlu kita ini kan adalah query kita, artinya kata kunci apa yang kita ingin apa namanya itu cari dari database tersebut, ya. Katakanlah kita gunakan saja kata kunci apa namanya itu GA20 GA2OX, ya.
GA2OX ya. Jadi kita ingin mencari apa namanya? Apakah ada informasi tentang GA20 oksidase ya. GA20 oksidase atau GA20 OX ya, tapi kita spelling lengkap saja ya, oksidase ya, seperti itu misalnya ya. Kita ingin mencari di NCBI kata kunci GA20 oksidase atau sekalian kita tulis lengkap GA20 OX misalnya kan. Ya, jadi kata kuncinya seperti itu. Dan kemudian untuk melihat apakah di dalam di dalam database ini ada aksesi informasi atau apapun terkait dengan GA20OX ini ya. Kemudian kita klik saja search. Sorry, tadi belum saya aktifkan merekam ya. Oke. Recording in progress. Ya, baik. Jadi saya ulangi, kita menggunakan all database, kemudian kita ingin mencari dengan kata kunci GA20 oksidase atau GA20OX gitu. Ini dua kata kunci yang kita ingin cari. Ini hanya ini aja. Apa namanya itu? Kita coba-coba aja ya. Untuk menunjukkan ke Anda nanti sebetulnya seperti apa yang ada di dalam di dalam database NCBI ini. Oke, jadi Anda ketikkan, Anda pilih all database, kemudian Anda ketikkan GA20 oksidase, GA20OX, kemudian Anda klik yang sebelah kanan itu ada tulisan search, ya, Anda klik di sana, ya, silakan diklik dan kita lihat apa yang dikembalikan oleh NCBI terkait dengan kata kunci tersebut. Ya. Nah, kalau kita melihat dari hasil outputnya ini, apa namanya itu, Anda bisa membaca. Jadi ternyata yang kita lakukan itu dibetulkan sama dia. Jadi tadi saya mengetik oksidase itu pakai Y, itu ternyata menurut katalog kata kunci mereka itu oksidasnya itu pakai I. GA20OX itu oke mungkin ya, ini enggak masalah. Yang oksidasnya aja dibetulkan, jadi kita bisa klik yang betulnya itu, atau ini yang sudah ditampilkan ini sebetulnya adalah dengan kata kunci yang benar ini. Ya, jadi hasil kata kunci yang benar itu sesuai dengan yang dituliskan di sana, bukan sesuai dengan yang kita mau tadi ya. Baik, nah yang penting adalah kita ingin melihat dengan kata kunci GA20OX atau GA20 oksidase ini sebetulnya ada apa di dalam di dalam database itu. Ya, ternyata di dalam apa namanya itu database tadi, database NCBI kita ada 6 database yang memuat kata kunci tersebut. Ya, kata kunci tersebut. Contohnya misalnya di database PubMed ya. PubMed itu ada 15 entry yang memuat kata kunci GA20OX atau GA20 oksidase. Ya. Kemudian di PubMed sentral malah lebih banyak, ada 315 aksesi yang tersimpan yang di dalamnya itu ada GA20 oksidase, GA20OX. Ya. Kemudian ini yang literatur itu maksudnya dia berarti bisa buku, bisa soft file publikasi, atau bisa soft file link ke arah publikasi yang eksternal. Jadi
publikasi yang tidak tersimpan di dalam database-nya NCBI ini. Berarti nanti kalau kita klik yang 15 ini, mungkin kita akan ditunjukkan judul-judul publikasi yang terkait dengan kata kunci di atas tadi. Atau kalau yang PubMed Central, berarti ada 315 aksesi yang merupakan mungkin publikasi atau buku atau yang lain. Tapi sifatnya itu adalah istilahnya itu literatur, artinya publikasi atau buku dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang geser ke arah tengah itu ada genes, ya, gene. Ini ada 3 aksesi genes yang berkaitan dengan GA20OX itu. Ya. Dan yang sebelah kanan lagi ada 2 protein, aksesi protein yang berkaitan dengan GA20OX ini. Jadi hanya ada 20 aksesi protein di dalam database protein tadi, ya, yang menyangkut istilah GA20OX itu. Kemudian di dalam bioproject itu terkait dengan genom, itu ada satu database, satu aksesi, kemudian nucleotide ada 2 aksesi, yang lainnya semuanya kosong ya, yang lainnya kosong. Jadi, nah itu yang dengan cara begitu kita sudah bisa langsung mengetahui, oh ternyata GA20OX itu ada publikasi yang menyitir atau yang di dalamnya ada tentang GA20OX. Ya. Kemudian ada genes, ya, repository dari genes yang di dalam aksesi genes-nya itu ada GA20OX. Kemudian ada aksesi protein yang juga di dalamnya ada kata kunci GA20OX tadi, dan ada bioproject serta ada nucleotide yang isinya tadi itu. Ya. Oke, nah jadi ini memberikan gambaran secara lengkap tentang apa yang ada di database, di seluruh database NCBI tadi, ya, yang berkaitan dengan kata kunci yang kita tadi gunakan. Ya. Nah ini membantu sekali karena kadang-kadang kita tidak tahu yang kita cari itu sebetulnya apa, gitu kan. Dari awal kita belum memahami betul apa yang mau kita cari, ya. Maka menggunakan tadi itu resource all database tadi, kemudian kita beri kata kunci tertentu yang kita inginkan, maka kita bisa melakukan secara cepat, ya, secara cepat scanning informasi apa saja yang ada di dalam situs NCBI yang berkaitan dengan kata kunci kita tadi. Ternyata di sini ada literatur, ya, ada genes, ada protein, ada bioproject, ada nucleotide. Ya, selain itu kita tidak menjumpai informasi tentang GA20OX tadi itu. Ya. Baik, selanjutnya kita coba melihat salah satu yang didapatkan ini. Contohnya PubMed. PubMed itu ada 15 aksesi. Kita coba gunakan, kita highlight PubMed, kemudian Anda klik right button-nya, atau sudah langsung jalan ke sana dia rupanya. Jadi saya kembalikan dulu. Jadi tadi ada 15 aksesi yang berkaitan dengan GA20OX. Ya. Nah, kalau Anda gunakan mouse button, ya, mouse button yang sebelah kanan, jadi Anda tunjuk dulu PubMed, kemudian gunakan mouse button yang sebelah kanan, kemudian silakan buka di new window, ya, supaya nanti tidak mengganggu yang itu. Jadi buka di new window atau buka new tab, ya. Kemudian kita lihat apa yang ada di situ. Ya,
tab ini ternyata ada judul-judul publikasi yang berkaitan dengan GA20OX ini. Dan yang pertama itu adalah publikasi yang terbit bulan September tanggal 13 tahun 2021. Ya, berarti sangat ini sekali, sangat apa namanya itu baru, ya kan, sangat baru. Ini di jurnal Transgenic Research tahun 2021 September 13 September 13 ya. Nah, jadi apa namanya itu informasinya sudah langsung di ini. Nah, kalau Anda menginginkan ini bisa diunduh ya, Anda kembali pilih itu, kemudian klik kanan open in new tab misalnya kan. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti Anda bisa ngecek apakah dia free atau tidak ya. Jadi kalau begini ini biasanya tidak free ya. Tapi apa namanya itu enggak masalah karena apa namanya itu di sini nanti Anda bisa ngecek di full text link dari Springer-nya. Ini kan bukan Springer apa namanya itu penerbitnya adalah Springer. Jadi kita bisa mengecek ke websitenya langsung ya Springer-nya ini untuk melihat apa namanya itu apakah naskah ini sudah terbit online atau belum ya. Nah, kalau sudah terbit online, Springer insya Allah masuk dalam kategori yang bisa diakses kita melalui akun IPB ya, akun IPB kita ya. Jadi nanti bisa ditelusuri dan kalau Anda tertarik bisa mengambil dokumen tersebut sebagai apa namanya itu publikasi yang bisa Anda unduh lewat fasilitas IPB ya. Oke, kita kembali lagi ke awalnya. Jadi satu adalah publikasi yang berkaitan dengan GA20OX. Kemudian apa namanya itu yang nomor 2 ini juga berkaitan dengan GA20OX juga ya. Dan seterusnya di bawah Anda nanti bisa melihat yang lain-lain banyak, ada sekitar berapa tadi itu 15 ya, ada 15. Nah, jadi publikasi-publikasi yang terkait dengan apa namanya itu kata kunci tadi itu bisa kita lihat di PubMed tadi itu ya. PubMed ini berarti hampir semuanya itu jurnal ya. Oke, kembali ke yang awal tadi. Jadi ini kan kita tampilkan yang berkaitan dengan PubMed-nya tadi ya. Nah, di sini ada juga PubMed Sentral, itu ada lebih banyak ini. Kalau kita buka, klik kanan, kemudian kita open in new tab, maka apa itu dari 300 sekian yang ada di sana ya. Ya kembali di situ apa namanya itu bisa dilihat muncul lagi pustaka-pustaka yang relevan dengan apa search yang kita lakukan tadi. Nah ini ada macam-macam ya, nanti tinggal Anda pilih mana yang sekiranya memang diperlukan oleh Anda dan kemudian apa namanya bisa dicari apakah score kalau sudah dimuat soft copy-nya berarti kita tinggal memakai saja ya. Tinggal mengunduh saja ya. Tapi kalau belum berarti mungkin kita mesti mencari di ini di jurnal aslinya atau jurnal yang punya paywall itu. Yang jelas tadi saya sampaikan bahwa pada saat kita ingin mencari informasi tentang GA20OX itu
kita mungkin tidak tahu apakah ada atau tidak literatur atau publikasi yang sudah terbit dengan topik tersebut misalnya kan. Ya, jadi kita nggak tahu. Kalau kita tahu, ya kita tinggal masukkan judulnya itu sebagai kata kunci search-nya kan gitu. Tapi karena nggak tahu, ya kita hanya tahu tentang GA20X-nya yang kita inginkan gitu kan. Tetapi tidak tahu apakah ada publikasi. Kalau ada, apa judulnya juga kita nggak tahu. Sehingga dengan cara seperti itu tadi kita bisa melihat kira-kira topik yang kita ajukan itu sudah banyak dipublikasi atau belum. Kalau belum, ya berarti nanti kita lebih leluasa melakukan penelitian di bidang itu. Tapi kalau sudah, berarti kita harus membaca satu persatu publikasi yang sudah ada itu untuk kemudian kita lakukan analisis state of the art-nya sekarang sudah di mana, dan kemudian kita juga analisis apa yang bisa kita teliti untuk mendapatkan informasi baru tadi. Oke, jadi di sini tadi banyak publikasi ya, berarti ya, yang dengan PubMed Central tadi itu, mulai dari tahun yang awal sampai tahun yang terbaru tadi. Nah, nanti Anda bisa melakukan sendiri. Siapa tahu ada yang riset tentang GA20X misalnya kan. Jadi di sini tersedia banyak publikasi yang berkaitan dengan kata kunci tadi. Gitu. Nah, di NCBI ini, di US maksud saya, itu semua penelitian yang didanai oleh negara, oleh US maksud saya, itu mereka ketika mempublikasikan, mereka wajib untuk menyerahkan soft copy-nya itu ke jurnal, ke PubMed Central ini. Ya, jadi berarti kalau peneliti-peneliti di US itu mendapatkan dana dari pemerintah mereka itu, maka hasil publikasinya itu harus dibuka di NCBI ini. Maka itu yang saya katakan tadi, repositori dari PMC, PubMed Central itu menjadi satu repositori yang sangat bagus untuk kita pakai dalam rangka mencari publikasi di topik tertentu yang relevan dengan bioteknologi misalnya. Nah, itu bisa kita lakukan searching tadi, kemudian kita lihat di database yang berkaitan dengan PubMed Central. Nah, nanti di situ kita tinggal pilih mana publikasi-publikasi yang relevan dengan rencana penelitian yang akan kita lakukan. Oke, jadi ini macam-macam ya nanti itu apa. Kalau bisa Anda meregistrasi nama Anda itu ke NCBI, ya. Jadi Anda meregisterkan nama Anda sebagai user NCBI. Nah, itu nanti akan membantu Anda untuk mendapatkan fasilitas yang memudahkan Anda bekerja. Contohnya misalnya nanti kita bisa melakukan search, kemudian hasil search-nya itu kita simpan misalnya kan. Jadi kita bisa bisa menggunakan sarana seperti itu. Ya. Oke, sampai di situ semuanya bisa melihat ya. Nah, di sini Anda biasanya harus harus apa namanya itu? Ya, melalui third party sign in ini ya. Nah, jadi bisa menggunakan akun Google Anda ya, atau menggunakan yang lain. Tapi kalau kita biasanya aksesnya lewat Google ini. Jadi Anda bisa menggunakan akun Google, kemudian Anda sign in pada Google tadi untuk kemudian baru masuk ke NCBI. Ya. Oke, mana tadi itu? Oke, jadi ini nanti bisa disimpan kalau sudah Anda ini kan, Anda bisa send to misalnya ini ada di send to file misalnya kan, send to file.
nanti apakah perlu, bagaimana Anda mau ini kan ya, bisa dalam bentuk summary, bisa ordernya default dan seterusnya ya. Jadi 315 informasi tadi itu akan bisa disimpan di laptop kita. Jadi nggak perlu setiap kali kita mesti mencari ke PubMed sentral gitu kan. Karena kebetulan kan ini saking banyaknya 315 mungkin kita nggak bisa melihat satu persatu kan. Udah kita simpan dulu aja. Nah, kita simpan dulu hasil search-nya itu, nanti kita review lagi ketika kita sudah ada waktu. Jadi untuk hari ini saya tidak simpan, berarti ini sementara saya biarkan aja ya. Jadi, atau saya simpan saja. Jadi file saya klik send, saya ulangi, saya klik send to di bagian atas dari entry tadi itu, nah, kemudian saya pilih file, send to file. Nah kemudian 315 itu di download dalam bentuk summary ataukah list, ya, PMCID list, ya. Kemudian kita klik create. Nah, nanti itu akan diunduh. Nah ini hasil searching di PMC tadi akan diunduh di sini. Ya. Oke, itu salah satu hal. Jadi ini akan saya tutup, tidak saya lanjutkan lagi. Kemudian yang kedua tadi juga. Nah ini salah satu contohnya tadi yang ternyata dia di paywall ya. Jadi kita nggak bisa mengakses langsung. Kita harus mengakses ke ininya, ke Springer-nya. Ya. Ini coba saya cek, saya lihat di dalamnya apa. Ya, ini berarti kalau Anda menggunakan akses dari IPB itu bisa mengakses publikasi ini. Gitu ya. Oke, baik. Ini saya close juga. Saya masih akan kembali ke yang awal tadi. Ini saya close. Ya, yang tadi yang juga apa namanya itu? PubMed tadi, ini yang PubMed. Kalau yang tadi kan PubMed sentral ada 315 ya tadi. Yang PubMed saja hanya 15 tadi. Ya. Oke, ini juga saya akan simpan. Jadi mana ini simpannya, save. Ya. All result on this page. Summary text saja. Format PubMed Central, PubMed. Nah, jadi dia akan menyimpan dalam bentuk file di teks. Nah, ini hasil simpanannya ya. Jadi seperti itu ya. Oke, kita nggak akan lanjutkan itu ya. Jadi nanti silakan bisa disimpan oleh Anda sendiri, ya, kemudian dimanfaatkan. Mana tadi itu? Iya, oke. Baik, kita kembali ke tadi ya hasil search-nya. Jadi di dalam hasil search tadi ada 15 PubMed, 315 PubMed sentral ya. Ini isinya adalah publikasi-publikasi yang barangkali Anda tertarik untuk melakukan ya, atau untuk mencarinya. Di situ mungkin kalau Anda beruntung sudah ada soft copy-nya, kita tinggal mengunduh dari NCBI tadi itu. Ya. Nah ini menjadi salah satu cara untuk Anda secara legal mengunduh soft file dari jurnal-jurnal tertentu yang tersedia di
NCBI itu ya. Yang berikutnya kita, Father, silakan. Father, izin Pak, Ya, silakan. di saya kok tidak muncul PubMed dan PubMed sentral, jadi hanya PubMed saja, jumlahnya 113 gitu. Ini Bu Dewi menggunakan search-nya sama dengan saya. Oh, mungkin beda ya Pak ya. Tadi Ya. saya Jadi kata kunci saya itu GA20 space oksidase itu pakai I, ya oksinya pakai I. Kemudian space pakai I. space lagi saya tulis GA20OX itu menjadi satu. Baik, saya coba. Ya, nanti di situ ada publikasi ada, jenis ada, yang lain ada. Ini yang lain-lain silakan ya di maksud saya screen yang saya share ini Anda duplikasi di komputer Anda sendiri gitu ya. Jadi jangan hanya melihat screen saya. Screen saya ditaruh aja di pojok kanan. Itu boleh kita kalau di bawah itu Pak showing result for GA20 itu Ya, itu boleh sudah kita klik lagi ya Pak? Yang ditampilkan itu sudah itu. Oh. Yang ditampilkan itu sudah itu, walaupun bukan hasil search yang asli saya tadi. Kalau yang asli kan pakai oksinya pakai Y. Oh, yang ditampilkan yang di bawah itu yang ya Pak? ditampilkan yang di bawah ini adalah yang hasil ini, yang for GA20 oksi pakai I itu. Karena spellingnya dia betulkan, kalau kita spellingnya salah dia betulkan dan ditampilkan hasil searching sesuai dengan spelling yang benar itu. Ya, jadi saya ulangi, yang lain-lain silakan melakukan hal yang sama karena ini apa namanya itu kalau tidak dicoba sendiri nanti apa namanya itu Anda tidak bisa tidak bisa menghayati apa yang dilakukan dengan ini ya, dengan dan ketika nanti Anda sendiri memerlukan itu Anda tidak ingat gimana kemarin ya. Gitu. Oke, baik. Kembali ke hasil tadi, saya ingin menunjukkan dulu saja yang terkait dengan jeans. Ya. Jeans ini ada 3. Jadi kalau kita klik kanan, maaf ini saya tutup dulu supaya nggak terlalu banyak. Gimana Bu Dewi hasilnya? Gimana Pak? Sama, apakah ini? Masih sama Pak, di saya hanya PubMed 113, kemudian Jin itu kosong Pak. Oh, jeans kosong ya? Iya, nggak tahu ini apa webnya nggak update ya Pak ya? Mestinya enggak ya. Jadi nggak apa-apa karena Iya, ya Pak. bisa jadi masing-masing memberikan return yang berbeda ya. Iya. Saya baru tahu ini. Saya pikir semuanya sama. Tapi tergantung masing-masing. Teman-teman yang lain. Nah, makanya itu justru itu. Apakah yang lain mendapatkan seperti yang saya? Sama Prof, kalau saya ada. Sama ya. Ada PubMed Central, ada jeans, ada protein. Ada, itu yang atas ada. Yang bawah juga ada ya. Oke. Ya, Bu Dewi berarti bisa jadi beda Bu. Iya Pak, nanti saya cek lagi. Yes. Maaf Prof. Ya, silakan. Punya saya keluarnya sama, tapi untuk PubMed-nya, jumlah PubMed-nya kan punya Prof itu 15 ya, punya saya cuma 12. Ya, nggak masalah. Itu kan nanti akan ada di salah satu. Jadi yang PubMed ini biasanya juga bagian dari PubMed sentralnya kan. Kalau misalnya Anda 12 mungkin ada di PubMed sentral itu listingnya. Oke, PubMed sentralnya sama sih Prof 315. Iya, justru itu maksud saya yang ini ada di sana pasti 15 atau 12 Anda itu berarti 3 yang tidak ada di Anda itu mungkin akan ini di sini. Ya, tersimpan di yang 315 itu. Ya. Oh, baik. Terima kasih, Prof. Oke. Ya, yang lain kalau ada ini silakan langsung diinterupsi aja ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan interupsi langsung aja. Nah, kita lihat yang jeans ya. Kita lihat yang jeans. Yang protein nanti saya tidak akan lihat karena kita biasanya tidak akan bekerja dengan protein, tapi kita bekerja dengan nukleotide nanti sama genom itu umumnya kita akan itu. Jadi kita lihat gene saja, kita klik kanan itu dan kemudian kita
buka di tab yang baru. Apa 3 genes itu apa saja yang ada di sana ya. Nah ini ternyata satu genes yang dari Populus alba ya, kemudian satu dari Populus trichocarpa dan satu dari Arabidopsis thaliana ya. Jadi ini apa namanya itu tadi genes yang di dalam search tadi itu kan ada 3 genes ya tadi ya. Oh sorry ini. Nah tadi kan searchnya 3 ya, 3 genes itu ternyata isinya adalah 3 gen GA20X yang ini. Ya. Jadi ada di berasal dari Populus alba, Populus trichocarpa, dan yang satu adalah Arabidopsis thaliana. Ya. Nah, jadi ini, nah nanti kalau kita memang ingin tahu referensi gennya itu, ya kita bisa buka di sini. Kita lihat lebih lanjut, misalnya yang ini ya, yang di yang di nomor 1, pilihan yang nomor 1. Kita klik sana, ya, kemudian kita tampilkan itunya. Kita klik kanan, maksud saya yang ada linknya itu locus itu, kita klik kanan, kemudian kita buka misalnya. Ya, jadi di situ ada apa namanya itu deskripsinya Gibberellin 20 oksidase 1, Populus alba, kemudian genes ID-nya sekian, diupdate tanggal 17 April, kemudian di bawahnya ada keterangan tentang itu lebih lanjut. Ya. Nah, jadi ini Anda bisa melihat di sana, ini apa namanya itu 20X itu berarti ada 3 ekson, ada 3 ekson, ada 2 intron. Ya. Nah, 3 ekson, 2 intron berarti kan. Kemudian sequence RNA-nya ya ada di sebelah ini. Ya. Jadi ini memberi gambaran pada kita tentang apa namanya itu record yang tadi kita tanyakan itu, gitu kan. Nah, nanti tinggal Anda kalau ingin tahu lebih lanjut sequence-nya ya nanti kita kejar lagi, kita lihat lagi lebih detailnya gitu kan. Atau kita unduh bagian tertentu yang kita inginkan gitu kan, pastanya atau gene bank format atau apa gitu. Itu bisa dilakukan oleh Anda nantinya. Oke, sampai di situ dulu ini karena ini masih pengantar untuk apa yang bisa kita dapatkan. Saya kembali ke yang depan tadi, search yang pertama, genes kita udah lihat, PubMed sentral, PubMed sudah kita lihat, protein kita skip saja karena kita tidak akan bekerja dengan protein. Nah, kita bekerja dengan nucleated sequence-nya saja. Dan yang genom tidak ada ternyata ya. Maksudnya genom berarti ada 2 aksesi nucleated ini. Ya. Kita klik di sana, klik kanan, open link new tab. Kita lihat ada apa di situ. Nah, ternyata ada 2 aksesi mRNA. Ya, kemudian ada 1 mRNA, 1 adalah kayaknya ini bukan tanaman tapi mikroba. Ya, jadi berarti ada 1 genes yang merupakan apa namanya itu mRNA dari GA20X yang berasal dari Annona squamosa. Nah, ini yang mungkin ini lebih kita akan tertarik untuk melihat di situ ya. Nah, kemudian di atasnya itu ada kotak see gene information for GA20X in Oryza sativa
Zeamyce, kemudian glisin, populus, nicotiana, dan seterusnya. Apa namanya itu, bisa juga dicek dari situ. Ya. Tapi kita lihat ini dulu ya, Anona squamosa mRNA itu. Kita klik kanan, kita buka lagi di tab yang baru. Nah, kita akan diarahkan ke record tentang genes yang berasal dari Anona squamosa itu. Nah, ini yang biasanya kita cari itu adalah aksesi yang seperti ini ya. Nanti kalau Anda apa namanya itu sudah Anda buka masing-masing tahapan tadi, mulai dari search, kemudian nucleotide. Dari nucleotide kita ketemu dengan 2 record, yang satu itu mikroba, yang satu adalah Anona squamosa, dan ini yang kita buka sehingga mendapatkan record NCBI seperti ini. Dan di bagian bawah itu ada apa namanya itu, record nucleotide sequence-nya. Kemudian di bagian atasnya itu ada protein translation-nya. Kemudian di atasnya sedikit lagi itu ada keterangan terkait dengan tadi itu, dengan nucleotide sequence ini. Di bagian feature ya, di bagian feature ini Anda bisa melihat di situ bahwa nucleotide sequence-nya 1 sampai 1257, sumbernya dari Anona squamosa dan seterusnya, jaringannya flower bud, kemudian genes itu sama dengan source-nya. Nah, CDS-nya itu juga sama, berarti apa namanya itu, ini full length cDNA berarti ya, full length coding sequence maksud saya. Nah, kadang-kadang kalau dia tidak semuanya itu CDS, kita bisa klik yang CD-nya ini, nah, nanti dia otomatis akan di-highlight. Nah, ternyata mulai dari semuanya awal sampai akhir itu adalah codingnya. Jadi kita, kita tutup aja. Ya, jadi yang di ini kan itu adalah semua yang di highlight coklat itu adalah semua sequence yang menyangkut CDS-nya itu. Kalau diperhatikan Anda bisa melihat di bagian awal ini ada nomor 1, 2, 3 itu adalah start codon ATG. Ya. Kemudian yang terakhir itu 3 nukleotida yang terakhir ini adalah stop codon. Ya, TGA itu adalah stop codon. Jadi ada stop codon, ada start codon ya. Kemudian yang translation-nya seperti ini. Nama gennya adalah gibberellin 20 oksidase. Oke, nah yang ini akan saya simpan karena nanti akan kita gunakan. Yang lainnya ini akan saya delete saja, saya tutup saja. Anona, kemudian yang ini tadi juga apa namanya itu, kita akan tutup karena ini adalah genom, bukan ini. Sementara biar saja kita biarkan begitu. Kemudian ini yang sudah kita buka ya tadi. Oke, jadi ini yang tadi kita dari yang ini tadi, ya, yang 3 tadi itu, genes tadi itu ya. Genes 3, salah satunya kita buka adalah ini. Oke, baik. Sampai di situ berarti yang sering kita lakukan itu adalah mencari aksesi database yang seperti ini. Ya. Jadi ada informasi tentang judul aksesinya, kemudian ada accession number-nya, GenBank accession number itu. Ya. Nah itu hal yang penting untuk diperhatikan adalah ya judulnya ini menjelaskan apa yang menjadi record ini, dan kemudian accession number ini kalau mencari record itu maka kita bisa gunakan accession number ini. Dan yang di bagian bawah Anda bisa melihat nanti sequence dari nucleotide-nya dan juga sequence dari hasil translasinya. Ya. Baik, itu apa namanya itu yang bisa kita
ini kan dengan melakukan search global tadi itu ya. Search global seperti itu ya. Kita sudah lihat satu persatu hasil search-nya tadi ya. Oke. Jadi saya akan tinggal ini, akan tinggalkan window ini dan bergerak ke yang lain ya. Bergerak ke yang lain. Maksudnya search untuk database yang lain. Ya, kita search untuk, kita akan melakukan search dengan kata kunci yang sama, tapi menggunakan database yang berbeda. Kalau tadi kan kita pilih search untuk all database tadi ya, untuk all database. Jadi literatur, genome semuanya ada ya. Nah sekarang kita punya alternatif. Kalau tujuan kita itu hanya mencari nukleotida saja, jadi kita mencari aksesi nukleotida di database, ya. Kemudian ingin tahu apakah di database ada nukleotide sequence terkait dengan kata kunci kita itu. Ya. Jadi bukan kita pilih all database, tetapi kita pilih nucleotide database. Jadi berarti kan ini ya. Sekarang kita karena memang tujuannya spesifik, kita mau ke arah nuklear nuklear database, nucleotide database, maka kita pilih nucleotide. Ya, seperti itu. Baru kemudian kita masukkan tadi kata kunci yang sama GA20 oxidase. Kemudian GA20OX. Seperti itu. Ya, jadi sama kita, tapi dengan database nukleotide. Ya, kita jadikan dengan database nukleotide GA20 oxidase, GA20OX. Kita kemudian search lagi. Nah, jadi di sana Anda mendapatkan sama seperti yang tadi, yang database search total tadi, kan ada 2 nukleotide ya. Nah, di bagian bawah tadi. Nah, kalau kita melakukan search di database nukleotide, langsung dengan GA20 tadi, kita juga akan berakhir dengan hit yang sama, yaitu 1 Anonas squamosa, 1 tadi microbyte. Jadi sama ya. Nah, tentu yang dalam search awal kan kita memang sudah deteksi ada 2 record terkait di database nukleotide ya. Jadi kalau kita gunakan database nukleotide saja dan kita cari yang sama itu ternyata menghasilkan hasil search yang sama dengan yang global tadi itu. Ya. Maka kalau kita belum pasti di mana kita mesti mencarinya, itu lakukan global search saja. Jadi search semua database dengan kata kunci yang Anda mau. Nah nanti tinggal menelusuri dari sana. Anda bisa mencari di bagian mana informasi yang Anda inginkan itu berada. Kalau ternyata dia di nukleotide, ya nanti Anda tinggal klik nukleotide tadi itu dan kemudian mengarah kepada output seperti ini. Oke, di sini juga di bagian kotak ini ada Oryza sativa, ya. Ini kita bisa juga klik di situ. Kemudian open link, atau kita buat saja 7 genes record, kita buat open link ya. Open link in new tab maksud saya, open link in new tab. Ya, nanti kita di sini akan ada aksesi-aksesi yang terkait dengan GA20X tadi. Nah, tapi ini merupakan aksesi-aksesi yang ada di kromosom. Jadi berarti ini misalnya ini di kromosom nomor 2 ya. Nah, sehingga record aslinya itu sangat besar ya. Nah, kemudian ini akan ditampilkan sebagian yang berkaitan dengan itu. Nah, ini juga bisa menjadi cara untuk mencari tadi itu. Kalau memang di bagian di bagian output sort-nya itu, output search-nya itu ternyata memberikan informasi lain, seperti ini kan ada Nicotiana attenuata, Oryza sativa, Ziamais, dan sebagainya itu ya.
Itu bisa menjadi tambahan informasi yang bisa kita cari di situ. Oke, nah berarti tadi yang saya ingin tunjukkan bahwa Anda bisa menggunakan search di bagian nucleotide atau search di bagian genes misalnya kan, atau search di bagian PMC atau search seluruh database. Nah itu bisa atau search genome misalnya kan, search genome itu bisa seperti itu dengan kata kunci yang ini. Ya. Baik, itu ini ya cara kita melakukan search di database yang ada di NCBI. Nah sekarang karena tadi dari hasil search kita itu kita sudah ketemu dengan satu satu aksesi yang namanya gibberellin 20 oksidase Annona squamosa ya, sudah ada di situ ya. Nah, kemudian kita tahu accession number-nya adalah KR676623.1. Sequence-nya adalah seperti yang di bawah ini. Ya, kemudian protein translation-nya seperti yang di bawah itu. Oke. Nah, sekarang kita ingin mencari apakah di database itu ada sequence-sequence yang semacam ini, yang semacam sequence dari Annona squamosa ini. Kita kita ingin mencari sequence seperti itu ya. Ada enggak? Ya, maka kita bisa melakukan hal tersebut dengan menggunakan fasilitas yang disebut sebagai BLAS ya. Basic Alignment, basic L-nya itu adalah Basic Local Alignment Search Tool. Itu adalah cara untuk kita sudah punya sequence tertentu, kita ingin mencari apakah di dalam database itu ada sequence yang mirip dengan kita punya atau tidak. Ya, gitu ya. Jadi kita ingin mencari sequence yang mirip dengan kita punya ataukah tidak di dalam database itu ada enggak sequence seperti yang saya punya itu. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kalau sequence yang kita punya itu ternyata nanti sama dengan sequence dari gene tertentu, berarti fragmen DNA yang kita sequence itu adalah sama dengan gen tersebut. Artinya mungkin juga adalah gen yang sama tetapi berasal dari tanaman kita, gitu maksud saya. Ya. Oke, kita cek dulu yang BLAST tadi itu, alamatnya adalah blast.blast.ncbi.nlm.nih.gov. Kemudian garis miring BLAST CGI. Nah, itu adalah interface pertama dari website BLAST. Kemudian kalau Anda lihat ke bawah, itu ada web BLAST, ada BLAST-X, ada T-BLAST-N, ada protein BLAST, ada BLAST genome. Ya, BLAST genome. Yang pertama adalah nucleotide BLAST ini. Nah, yang kita biasa gunakan itu adalah nucleotide BLAST atau BLAST genome. Ya, ini adalah dua fasilitas yang sering kita gunakan kalau kita penelitian-penelitian tentang biologi molekuler atau bioteknologi. Ya. Jadi nanti kita akan gunakan nucleotide BLAST sama BLAST genome. Ya. Oke, coba kita lihat dulu yang sequence ini BLAST interface BLAST yang awal. Kemudian kita pilih nucleotide BLAST saja yang ini. Ya. Kita akan coba nucleotide BLAST, kita buka lagi di link yang di tab yang baru. Ya. Ya, setelah di nucleotide BLAST tadi ya, ini. Nah, itu jadi tampilan dari nucleotide BLAST seperti itu. Ya, ada query, ini nanti sequence yang mau kita gunakan untuk mencari. Kemudian Anda biasanya memberikan judul supaya tahu nanti BLAST itu yang tentang apa ya. Kemudian ke bawah itu Anda
ini standar database ya, yang Anda pilih, kemudian Anda pilih nucleated collection ya, nucleated collection yang Anda ingin cari ya. Kemudian yang organism itu Anda bisa isi atau kosongkan saja. Interest query juga bisa Anda kosongkan saja. Nah, baru kemudian program selection-nya optimize for highly similar sequence atau for somewhat similar sequence. Nah, ini biasanya tergantung pada ada tidaknya record di dalam NCBI itu. Kalau ada record yang mirip dengan yang kita punya, maka kita pilih highly similar sequence ya, atau megablast. Tapi kalau dari highly similar sequence itu hasilnya tidak ada negatif, maka kita bisa memilih somewhat similar sequence ya, somewhat similar sequence. Itu saya ulangi dari atas, barangkali ada yang ketinggalan. Jadi nanti di sini akan kita masukkan sequence atau nomor aksesi. Jadi kita akan masukkan sequence atau nomor aksesi. Kita akan beri judul 20 OX plus misalnya. Anda boleh membuat judul apa saja tersendiri. Yang jelas saya berusaha mengingatkan kalau saya baca file ini langsung saya tahu, oh ini output dari plus misalnya kan. Jadi plus output dengan kata kunci GA20OX misalnya ya. Itu adalah nama ininya. Nah, kemudian tadi saya bilang sudah punya sequence ini kan. Sudah punya sequence dari apa namanya itu? mRNA dari GA20OX ya. Nah, jadi ada dua cara untuk menggunakan akses ini untuk mencari sequence-sequence yang sama dengan GA20OX-nya Anonas squamosa. Yang pertama kita mengcopy gene bank accession number-nya. Jadi ini yang kita perlukan. Kita copy, kemudian kita entry-kan di sini, di bagian belah sini, ya, di bagian kotak ini. Jadi enter accession number, Avasta atau yang lain. Jadi kita klik aja di situ. Nah, jadi saya ingin melakukan search dengan menggunakan aksesi KR676623. Kemudian ini adalah GA20OX blast output, ya saya beri nama itu. Kemudian ke bawah standar nucleated collection. Kemudian yang lainnya kosong, terus langsung saya ini kan ke highly similar sequence dulu. Ya, hasilnya seperti apa. Nah, jangan lupa supaya blast ini bisa diulang-ulang. Ini yang show result in a new window ini centang, ya dicentang, supaya nanti laman ini tetap yang berubah adalah hasilnya. Hasilnya nanti dibuka di tab yang baru. Ya. Oke, kalau sudah yang algoritma perantara itu sudah disetting standar saja, nggak usah dirubah. Kemudian yang perlu dilanjutkan adalah yang mengklik blastnya saja. Jadi ini kita klik, maka programnya akan jalan dan nanti akan ada output yang diharapkan itu. Ya, silakan tadi Anda ini kan ya tadi ini kan yang saya yang saya jadikan sebagai blast tadi, outputnya di tempat yang baru. Nah ini kan saya pakai query sequence-nya adalah memakai nomor aksesi dari gen squamosa tadi itu. Hasilnya kita lihat ya hasilnya seperti ini. Ya nanti Anda mesti melihat ya ini judulnya tadi ya.
Nah, ini dia hasilnya ditampilkan yang paling banyak 100 aksesi. Nah, jadi kalau Anda perhatikan di sini itu ada description, berarti itu nama-nama dari gen apa yang terdeteksi mempunyai sequence yang sama dengan sequence dari Anona squamosa tadi. Kemudian yang kalau Anda ingin melihat bagaimana kesamaan atau perbedaannya, Anda klik saja ini apa namanya itu misalnya aksesi 1, 2, 3 misalnya. Ya, yang mau saya display hanya 3 itu aja. Kemudian kita cek di alignment. Ya, cek di alignment-nya, maka kita akan melihat. Nah, ini ya. Apa namanya itu Anona squamosa dengan satu lagi tadi apa itu? Nanti kita lihat ke depannya. Nah, tapi lihat sekuensinya sama persis ya, gitu ya. Jadi, nah, setiap tanda apa namanya itu tiang ke atas itu berarti nucleotide sequence-nya sama. Nucleotide sequence sama. Maksudnya antara yang ini dengan yang atas itu sama. Ya. Nah, jadi apa namanya itu? Kemudian kalau yang dilihat dari Musa tadi kan sama-sama dari itu, sama-sama dari apa? Maaf lupa tadi yang saya mau maksudkan apa. Oke, baik. Kayak sini dulu nanti sambil saya ingin. Jadi yang kedua tadi adalah dari Musa Acuminata dibandingkan dengan query tadi itu. Nah, di sini mulai terlihat bahwa dia ada beberapa perbedaan ya. Ini dari A, ini G, ini C, ini G sama T. Nah, ini bisa saja terjadi karena point mutation tadi itu. Ya, jadi gen yang ada di Musa Acuminata itu sudah mulai mengalami perubahan-perubahan yang kemudian terakumulasi di sini ya. Jadi kelihatan banyak nukleotida yang berubah ya dibandingkan dengan yang kita ini kan dari dari Anona squamosa itu. Ya. Oke, nah berarti persentase identitinya itu lebih rendah daripada yang aksesi di atas tadi itu. Yang di atas tadi aksesi dari Anona squamosa itu sebagai referensinya. Oh, ini Anona squamosa dengan Anona squamosa sendiri, makanya semuanya sama persis ya. Nah, yang di bawah ini adalah Anona squamosa dengan Musa Acuminata. Makanya ada beberapa perbedaan nukleotida di beberapa posisi tadi. Sedangkan yang ini dari Singibir officinale juga ada kesamaan, tapi mulai terlihat ada perbedaan di sana. Banyak nukleotida yang tidak matching antara satu dengan yang lain. Oke, itu kalau mau mendisplay ini, maka Anda mendisplay bagian yang alignment. Alignment yang tadi itu adalah description. Ya, description itu yang ini. Ya. Nah, jadi ini banyak macam-macam. Ada Panicum virgatum, ada Orista, ada Mais, ada Setaria, ada macam-macam ya. Nanti hasil dari itu dan Anda bisa melihat di dalam ini maximum score 2322, total score segitu, body coverage 100%. Berarti 100% dari sequence kita itu ada di sequence yang diperbandingkan tadi itu. Ya. Tapi kalau Musa Acuminata dia skornya hanya 414, berarti tidak semua nukleotide sequence itu sama dengan yang kita inginkan ini ya. Oke.
query coverage 100% berarti seluruh apa namanya itu, seluruh sequence dari Anonas Squamosal tadi setara dengan sequence dari yang kita evaluasi. Jadi dalam hal Musa acuminata itu hanya 67%, berarti ada 33% yang masih berbeda antara sequence dari itu dan sequence dari Musa acuminata. Demikian juga pada Singiber officinale itu dia ada 33 nukleotida yang berbeda di posisi-posisi dalam apa namanya aksesi yang dievaluasi tadi. Dan lain-lain nanti Anda bisa melihat itu. Jadi dengan menggunakan sequence 1 tadi kita bisa mengidentifikasi bahwa ternyata banyak juga sequence yang mirip dengan itu yang sudah disimpan di database gitu kan. Ini coba kita cek maksimumnya, maksimum 100 ya. Oke, jadi paling tidak ada 100 aksesi yang mempunyai sequence sama dengan yang kita gunakan untuk ini tadi ya. Oke. Baik. Nah, tadi saya katakan kita menggunakan accession number sebagai cara untuk men-searching men-searching sequence yang kita inginkan. Nah, kalau masalahnya adalah kalau sequence itu baru kita buat sekarang, jadi artinya sebulan yang lalu kita mendapatkan fragmen DNA tertentu, kemudian kita kirim ke Genetica Science. Nah, ternyata beberapa hari kemarin kita dapat balasan sequence dari mereka, gitu kan. Jadi berupa seperti yang ini kan, berupa record yang seperti ini. Ya, ada A, T, G, G, C, A dan seterusnya. Itu seperti itu. Ini nah, tetapi karena yang men-sequence itu adalah kita, tentu belum ada accession number-nya kan? Belum ada accession number-nya. Maka cara yang kedua untuk melakukan BLAST itu adalah dengan mengcopy sequence yang ada di sini. Jadi kita copy sequence-nya. Nah, kita copy. Kemudian kita letakkan di bagian BLAST tadi. Nah, di bagian sini kita kopikan sequence tadi. Oh, sorry. Maaf, ini saya copy, maksudnya ini saya akan copy. Nah, kita copy. Kemudian kita pasangkan ke, atau kita pastekan ke yang sini tadi. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ininya sama, masih bisa. Yang lainnya juga begitu. Nucleated, standard, highly similar. Kemudian ini apa namanya? Show result in new window. Nah, baru kita blast lagi. Ya, tadi di sini yang hasil dengan accession number tadi ada 100 terdisplay. Kemudian ada Anonas Squamosa, Musa acuminata, dan Singiber officinale. Kita lihat yang hasil search yang kedua tadi memakai sequence langsung kita pastekan di inputnya dan kita lihat hasil yang didapat. Ya, ternyata sama, ada Anonas Squamosa, dia sendiri, ada Musa acuminata, ada Singiber officinale. Nah, itu sama persis yang tadi ya. Jadi kita
Artinya maksud saya itu kita bisa menggunakan kalau data sequence itu sudah ada di database, kemudian sudah mendapatkan accession number, maka kita bisa mengcopy accession number tadi, kita letakkan di situ, di apa namanya, di bagian blast tadi itu. Atau kalau kita udah tahu accession number-nya, cukup accession number-nya saja ditaruh di blast tadi itu, blast window-nya. Ya, jadi di sini, ya ini bisa sequence-nya langsung, bisa juga accession number-nya. Ya. Atau bisa juga sequence yang kita generate sendiri, yang kita dapat sendiri, tidak berasal dari tidak berasal dari NCBI atau belum dikirim ke NCBI, sehingga belum ada accession number-nya. Ya, maka sequence kita itu kita letakkan aja di situ di bagian blast query-nya ini. Ya. Baru kemudian kita cek belakangan. Oke, hasilnya tadi sama. Ternyata ini juga, yang ini juga sama. Ya, jadi boleh pakai accession number kalau memang sudah ada, atau boleh pakai apa namanya itu sequence-nya langsung. Ya, sequence dari database maupun sequence yang kita buat sendiri. Hasilnya akan sama nanti ya. Jadi ternyata tentang GA20OX ini ada lebih dari 100 ini ternyata kan sequence-nya gitu kan. Berbagai tanaman maksud saya. Sedangkan tadi kita search dari nucleotide, kita masukkan ke dalam query search-nya itu adalah GA20OX, ya, ternyata hasilnya hanya 2 tadi kan. Nah, tapi dengan menggunakan sequence langsung, ya, atau aksesi dari sequence itu, kita mendapatkan lebih dari 100-an yang matching dengan apa yang kita cari. Ya. Oke, jadi itu BLAST ya. Itu BLAST yang mesti dipahami untuk bisa melakukan itu ya. Kemudian satu lagi, tadi apa namanya itu? Yang belum kita ini kan adalah BLAST, tadi BLAST nucleotide ya tadi ya. BLAST nucleotide. Nah, di dalam sini ada BLAST genome. BLAST genome. Berarti kita bisa melakukan juga, karena di dalam database NCBI itu selain nucleotide, fragmen-fragmen nucleotide juga disimpan fragmen molekul yang disebut sebagai sebagai genom ya, sudah seluruh genomnya dilakukan itu. Nah, kadang-kadang kita juga ingin melakukan blast genome ya, blast ke arah genom tanaman yang sudah di sequence itu ya. Misalnya kita blast genome untuk organisme katakanlah Phalaenopsis misalnya ya. Phalaenopsis equestris ya, ini ada aksesi 78828 misalnya. Jadi Phalaenopsis equestris ya, kita akan lakukan blast genome ke Phalaenopsis equestris taksis sekian ya. Nah, kemudian kita lakukan search, kita buka di, oke, kita search saja. Nah, jadi di sini tetap kita akan memasukkan sequence tadi ya di dalam kotak yang ini, tapi lihat search setnya itu sudah langsung ke arah genom yang kita tuju tadi. Dalam hal ini adalah Phalaenopsis genome gitu kan. Nah, sekarang kita gunakan tadi GA20OX itu. Nah, ini kita bisa mengcopy sequence-nya atau kita bisa mengcopy accession number-nya. Maksudnya apa? Maksudnya kita akan mencari gen GA20OX di dalam apa namanya itu?
genom dari Phalaenopsis tadi. Ini kita situ, kemudian kita beri judul apa tadi itu? Oke. Kita tambahkan to Phalaenopsis genome. Ya, Phalaenopsis genome. Nah, kemudian ini sudah terisi karena tadi kita minta untuk diblaskan dengan genom yang itu. Kemudian highly similar sequence kita coba dulu, show result in a window. Jadi saya ulangi dari atas isiannya. Jadi accession number yang kita gunakan sebagai query-nya, kita beri judul supaya relevan dengan output hasil kegiatannya nanti. Kemudian database-nya sudah terisi karena kita memilih genom tertentu tadi. Kemudian yang program selection-nya kita tidak yakin bahwa squamosal tadi itu cukup dekat dengan genom yang kita evaluasi. Maka kita jangan memilih highly similar sequence, tapi lebih baik kita pilih somewhat similar sequence. Ya, jadi nanti kalau enggak persis sama masih bisa keluar ininya, masih bisa keluar hasil search-nya. Jadi kita pilih somewhat similar, kemudian show result new window, diklik, baru kemudian kita klik plus. Nah, biasanya perlu waktu, nah kita tunggu aja. Yang lain silakan ya mencoba ya. Nah, keluar sudah itu. Ini adalah outputnya. Nah, ternyata ada aksesi dengan skor 204, total skor 526, 60%. Ya, ini nanti kita lihat yang di atas 50% saja yang kita akan kaji. Ya, kita display 3 aja. Kita lihat di alignment-nya. Ya, jadi sudah ada, itu ternyata lumayan banyak kesamaannya. Kemudian yang kedua ini, ya ini masih satu rangkaian. Kemudian yang ini tadi ada Phalaenopsis requested unfit genomic scaffold. Nah ini ternyata ada sequence yang sama seperti itu. Ya. Sama dengan, maksud saya sama dengan yang kita punya tadi itu. GA20X dari Annona squamosa ternyata ada sequence yang mirip di dalam anggrek ini. Ya. Di dalam genom anggrek itu. Nah, itu ternyata kemiripannya lumayan. Ya. Ini, nah, jadi poinnya apa kita melakukan tadi itu, genome search tadi itu. Kalau misalnya ya kita ingin sebelumnya saya sampaikan bahwa GA20OX itu ada hubungannya dengan panjang pendeknya ruas. Ya. Jadi GA20X itu berkaitan dengan panjang pendeknya ruas dari batang tanamannya. Kalau dia pendek, berarti dia nanti menjadi tanaman yang dwarf, ya, pendek itunya. Tampilan staturnya itu pendek. Sebaliknya kalau dia normal itu bisa panjang-panjang gitu kan. Mungkin nah, jadi seperti kalau di kelapa itu ada kelapa kinjah, ada kelapa dalam kan.
di mana kelapa ganja itu pertambahan tingginya lambat, sehingga dia jauh lebih rendah walaupun umurnya sama, jauh lebih rendah daripada tanaman kelapa dalam gitu. Nah, barangkali perbedaan tinggi rendahnya pohon kelapa itu mungkin juga ada kaitannya dengan perbedaan di dalam fungsi GA20OX ini, gitu kan? Nah, itu bisa. Maka kita bisa menggunakan GA20 yang sudah diketahui dari tanaman Anonas squamosa, ya, untuk mencari di dalam genom kelapa ada nggak GA20X itu. Kalau ada, nanti bisa kita telusuri di sana dan kemudian bisa kita lihat apakah ada perbedaan sequence antara yang dalam dengan yang ganja. Kemudian bisa kita develop marker dan bisa kita gunakan untuk analisis marker assisted selection misalnya. Itu. Nah, yang kedua, kalau di Phalaenopsis sendiri, ya katakanlah kita ingin membuat Phalaenopsis mini misalnya kan, membuat Phalaenopsis mini, barangkali dengan mengganggu, dengan mencari tahu apakah di dalam genom Phalaenopsis itu ada GA20OX. Ternyata ada kan, ini tadi kita search. Ternyata ada. Jadi GA20X ada di dalam genom Phalaenopsis. Nah, setelah ada, maka kita bisa pelajari bagaimana sekuensnya itu, dan kemudian dari sekuens yang ada ini, kita bisa desain primer, ya, desain primer ke Phalaenopsis yang kita punya, ya, menggunakan Phalaenopsis equestris sebagai acuan. Kemudian kita desain primer untuk mengamplifikasi gen GA20OX dari Phalaenopsis yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat apakah dia mempunyai sekuens yang sama atau tidak. Sehingga setelah kita isolasi, kita melalui PCR, kita sekuens, nah, kita dapat akhirnya gen GA20OX dari Phalaenopsis Indonesia. Ya. Nah, setelah dapat gennya, maka tindak lanjutnya tergantung pada Anda. Kalau Anda mau mengembangkan katakanlah Phalaenopsis mini tadi itu dengan pendekatan transgenik, maka Anda akan menggunakan informasi yang didapat dari sequence gen GA20OX dari Phalaenopsis Indonesia tadi untuk mendesain misalnya konstruk tertentu yang akan menonaktifkan gen aslinya misalnya, ya. Jadi misalnya dengan RNAi misalnya, atau dengan antisense atau apa yang lain, ya. Intinya itu nanti menonaktifkan fungsi dari GA20OX yang ada di dalam genom tanaman itu, gitu kan. Nah, itu bisa seperti itu. Nanti siapa tahu dengan melakukan itu kita mendapatkan katakanlah Phalaenopsis yang mini karena ada gangguan dari fungsi dari GA20OX tadi yang seringkali berhubungan dengan perpanjangan ruas, ya, perpanjangan ruas misalnya seperti itu. Nah, jadi memulai penelitian ke sana itu berarti kita mesti tahu gen apa, gen GA20OX pada Phalaenopsis Indonesia ada nggak, gitu kan. Nah, sebelum tahu itu kita kembali dulu Phalaenopsis genom yang ada apa? Oh, ternyata Phalaenopsis equestris. Nah, kemudian kita balik lagi, ada nggak DNA sequence untuk GA20OX pada anggrek yang disimpan di database? Jawabannya nggak ada, gitu kan. Tapi genom ada. Nah, kita belaskan saja GA20OX dari Anonas squamosa ke genomnya Phalaenopsis equestris. Ternyata ketemu sekuensnya kan, seperti yang ada di situ. Ya, kemudian dari sequence
Phalaenopsis equestris kita desain primer untuk mengamplifikasi Phalaenopsis Indonesia tadi. Ya. Nah, jadi itu lebih memungkinkan daripada kita menggunakan sequence dari Phalaenopsis, sequence dari Anonas squamosa, langsung kita desain primer, kita pakai untuk mengamplifikasi dari Phalaenopsis Indonesia. Nah, itu akan lebih, kemungkinan gagalnya lebih tinggi. Ya, tapi yang kita sarankan adalah dari Anonas squamosa GA20OX itu diblaskan ke genomnya Phalaenopsis equestris dulu, ya. Setelah dapat, nanti kita pelajari, kita desain primer berdasarkan sequence dari Phalaenopsis equestris. Nah, setelah primer dapat, baru kita pakai untuk mem-PCR dengan Phalaenopsis Indonesia. Karena apa? Karena Phalaenopsis equestris dengan Phalaenopsis Indonesia itu jaraknya lebih dekat daripada Phalaenopsis Indonesia ke Anonas squamosa, kan gitu. Ya, jadi kemungkinan berhasil untuk melakukan amplifikasi dengan primer yang kita desain berdasarkan Phalaenopsis equestris itu lebih tinggi daripada kita melakukan desain primer itu dengan menggunakan Anonas squamosa. Ya, makanya kita demonstrasikan ke Anda hari ini bagaimana kita bisa memanfaatkan aksesi genes tertentu dari tanaman lain yang ada di dalam database-nya NCBI. Kemudian kita pakai untuk mencari gen tersebut di dalam genom, ya, di dalam genom tanaman yang kita targetkan. Nah, setelah ketemu, baru kemudian kita pakai untuk mendesain primer untuk mengamplifikasi target genes tadi menggunakan DNA yang ada di kita. Gitu. Nah, jadi dengan demikian nanti melalui tahapan seperti itu, kita kemungkinan sukses mendapatkan aksesi fragmen DNA dari genom target tadi itu membesar, semakin besar daripada langsung dengan Anonas squamosa yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Oke, jadi itu adalah satu hal yang bisa kita lakukan ketika kita sudah mempunyai sequence, entah itu dari mana saja, genes tertentu kita blaskan ke genom. Oke, itu ini. Nah, kemudian ada lagi aksesi yang kita sebut sebagai nah ini ada yang disebut sebagai sequence rate archive, atau SRA. Nah ini apa namanya itu, banyak SRA yang sebetulnya banyak sequence dari transkriptom, ya, sequence dari transkriptom. Ya, transkriptom itu berarti semua RNA yang diekspresikan di dalam jaringan tanaman tertentu, ya. Nah, itu dilakukan sequencing dengan menggunakan next generation sequencing, ya. Kemudian hasil sequencingnya itu disimpan dalam bentuk sequence rate archive. Jadi sequence rate archive itu menyimpan fragmen-fragmen dari RNA yang diekspresikan oleh sel tanaman tertentu. Nah, berarti kita tahu bahwa sequence dari RNA itu hanya coding sequence saja. Coding sequence kan, tidak ada intron, tidak ada yang lain. Nah, kemudian berarti kita bisa juga menggunakan database SRA ini untuk mencari fragmen-fragmen dari RNA untuk gen tertentu yang berasal dari tanaman misalnya kan. Nah, itu juga bisa kita lakukan menggunakan ini, ya. Jadi coba kita lihat apa namanya itu, kita lihat BLAST to RNA, ya, BLAST to SRA, ya.
Ya, kita lihat sana, SRA, sorry. Kita cek dulu SRA Phalaenopsis ada nggak gitu ya. Ya, kita cek search. Jadi, Anda silakan buka link website ke sini. Mestinya terbaca ya dari Anda trace NCBI, NLM, NIH, Gov, kemudian garis miring traces, garis miring SRA, garis miring SRA.CGI. Nah, kalau sudah masuk di window ini, kemudian lakukan search. Di sini ada search. Kemudian for-nya ini Phalaenopsis within mana ini SRA database. Ini search Phalaenopsis within SRA database. Kita search. Nah, ini ada macam-macam ya. Jadi database dari RNA sequence ya, dari Phalaenopsis. Nah, ini ada RNA sequence Phalaenopsis White et al. Dan sebagainya ya. Kita lihat di bawah red Petia multiflora, oke, lain petal ya. Kita cek aja beberapa ini. Di situ ada ya PAM, petal semuanya petal. Kita kalau bisa ada batang gitu. Pain of young leaf, berarti itu daun. Lamina, bukan daun juga. Ovule, ovule, lamina, intermediate leaf, young leaf. Cek dulu, sebentar. Young leaf, large inflorescence, meristem, basically begitu. Large inflorescence, young inflorescence.